warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari tim Asisten Bangunan Teknik Sipil tahun ajaran 2021-2022 akan menjelaskan tentang rencana atap. Yang pertama adalah pengertian atap. Atap sendiri adalah bagian dari suatu bangunan yang berfungsi sebagai penutup seluruh ruangan yang ada di bawahnya terhadap pengaruh panas, debu, hujan, angin, atau untuk keperluan perlindungan. Bentuk atap sendiri berpengaruh terhadap keindahan suatu bangunan dan pemilihan tipe atap disesuaikan dengan iklim setempat. Konstruksi rangka atap yang digunakan adalah rangka atap kuda-kuda. Rangka atap atau kuda-kuda adalah suatu susunan rangka batang yang berfungsi untuk mendukung beban atap, termasuk juga berat sendiri, dan sekaligus memberikan bentuk pada atap. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, di sini adalah contoh penggambaran rencana atap yang biasa kita gambar pada AutoCAD. Ini adalah bentuk fullnya. Selanjutnya adalah fungsi komponen pada rencana atap. Kuda-kuda. Kuda-kuda adalah penopang rangka atap yang dibuat oleh balok kayu berbentuk segitiga. Konstruksi yang berfungsi sebagai penyangga rangka atap ini diletakkan pada bagian bawah rangka. Bagian paling bawah dari kuda-kuda disambungkan pada balok, kemudian kedua kakinya ditempelkan dengan kolom struktur agar semua beban atap tersalurkan pada tanah. Selain sebagai bagian penting pada konstruksi atap, kuda-kuda juga dapat memperindah rumah. Nah, di sini adalah contoh penggambaran kuda-kuda keseluruhan pada AutoCAD yang biasa digambar pada AutoCAD. Nah, di sini banyak banget detail dan fungsi-fungsinya. Oke, yang selanjutnya adalah tritisan dan juga lisplang. Tritisan sendiri adalah atap tambahan yang dibuat secara terpisah dengan atap utama atau perpanjangan dari atap yang ada di bagian atas bangunan. Fungsi tritisan beragam, antara lain sebagai pembayang serta elemen peneduh dari cuaca, khususnya curah hujan dan panas matahari. Lisplang adalah salah satu bagian bangunan yang berfungsi untuk mempercantik rumah dan menutup bagian atas bangunan, sehingga dengan memakainya akan membuat rumah terlihat lebih rapi saat melihatnya dari bawah. Nah, ini adalah salah satu gambar atau contoh tritisan dan juga lisplang. Nah, tritisan sendiri adalah ini yang berwarna kuning. Tritisan biasanya berjarak 50 hingga 100 cm dari dinding rumah. Nah, ini fungsinya biasanya adalah untuk menghindari hujan agar tidak langsung terkena pada dinding. Nah, lisplang sendiri adalah yang berwarna merah ini. Nah, ini biasanya ukuran 20 cm, 20 kali 20 per 2. Nah, ini untuk mempercantik bagian dari atap. Selanjutnya adalah balok bubungan atau nok. Balok bubungan atau nok merupakan pengikat kuda-kuda dengan struktur lainnya. Posisinya memanjang sesuai dengan panjang rangka atap. Nah, ini adalah contoh balok bubungan atau kita biasa bilang nok. Nok ini panjangnya sesuai dengan rencana pada kuda-kuda dan juga rencana atap. Next adalah gording. Pada struktur atap, gording merupakan salah satu konstruksi vital yang diletakkan di atas beberapa kuda-kuda dengan tugas menopang dan menahan beban atap. Nah, ini adalah contoh gording yang ada pada kuda-kuda atau rencana atap. Gording sendiri ini biasanya untuk menahan usuk dan juga reng. Next adalah jurai. Fungsi jurai sendiri adalah sebagai sambungan antara bidang atap satu bangunan yang lain. Jurai ini digunakan apabila suatu bangunan memiliki lebih dari satu bidang atap. Nah, ini adalah contoh dari jurai. Nah, jurai ini ya mirip-mirip dengan yang tadi. Ini adalah untuk menopang usuk dan juga reng. Nah, ini adalah usuk dan reng. Fungsi usuk
atau juga bisa dikenal dengan kasau, adalah balok kayu yang diletakkan melintang di atas gording. Usuk sendiri memiliki bentuk memanjang mulai dari balok dinding hingga keluar bagian dinding. Kehadirannya bertujuan untuk membentuk tritisan sesuai dengan ukuran yang dikehendaki. Yang selanjutnya adalah fungsi reng. Reng sendiri adalah sebagai pengatur jarak tiap genteng. Dengan adanya reng, pemasangan genteng akan lebih rapi dan lebih terikat. Ukuran jarak antara reng tergantung pada ukuran genteng yang akan dipakai. Semakin besar dimensi genteng, semakin sedikit juga jumlah reng yang dibutuhkan. Nah, ini adalah contoh usuk dan reng yang tadi kita lihat. Ini adalah reng. Yang bergaris merah ini adalah reng. Reng sendiri itu ukurannya biasanya 2/3, 2 cm kali 3 cm. Nah, yang usuk kita gambarkan dengan warna kuning. Nah, usuk sendiri biasanya berukuran 5/7 atau 5 cm kali 7 cm. Nah, ini adalah contoh reng dan usuk ini berfungsi untuk menopang genteng, seperti yang bisa kita lihat di sini. Oke, next adalah murplat. Murplat adalah balok di atas tembok yang bisa disebut juga balok tembok atau ring balok yang berfungsi menyatukan kolom struktur sekaligus sebagai tempat berdirinya struktur kuda-kuda sebagai rangka atap rumah. Nah, bisa kita lihat sendiri, ini adalah contoh peletakan murplat. Yang terakhir adalah talang. Tujuan utama talang adalah mencegah cucuran air hujan dari atap turun tidak pada tempatnya atau merembes kemana-mana. Nah, oleh karena itu talang air umumnya dipasang di tepian, pertemuan antar bidang atap atau dinding samping rumah. Nah, ini adalah contoh talang. Talang sendiri tidak terbatas ukurannya, tergantung pada sesuai selera atau rencana yang direncanakan. Talang sendiri itu biasanya memang tergantung fungsinya. Nah, fungsinya sendiri itu untuk mencegah cucuran air hujan. Nah, ini dari sini, dari atap, dan dialirkan ke bawah. Nah, itu tadi adalah fungsi-fungsi dan juga pengertian dari rencana atap. Selanjutnya kita masuk ke rencana denah, rencana atap. Nah, di sini langkah pertama yang harus kita buat adalah gambar denah bangunan tanpa menggambar interior bangunan. Nah, di sini yang hijau-hijau ini adalah denah lantai 2-nya. Sebagai bisa kita lihat. Nah, bagian yang perlu digambar adalah ring bulk dan kolom. Nah, selanjutnya adalah kita menggambar garis terluar bangunan tritisan. Jarak tritisan tadi yang sudah kita jelaskan yaitu adalah 50 sampai 100 cm. Nah, jaraknya itu adalah seperti ini. Nah, ini dari terluar sampai seperti ini. Ini adalah tritisan. Selanjutnya adalah kita menggambar pertemuan antara atas dari bagian atap atau nok. Nah, ukuran nok sendiri yang seperti tadi kita lihat itu adalah 8/12 atau 8 cm kali 12 cm. Nah, kita bisa lihat di sini ada legendanya NK. Nah, ini adalah nok. Oke, next adalah kita menggambar pertemuan sudut bidang atap atau jurai. Jurai digambar dari pertemuan atas sudut atap hingga pertemuan bawah sudut atap atau tritis. Seperti ini. Kita lihat JR. Nah, ini jurai ini. Ini adalah jurai yang merah-merah ini. Oke, next adalah gambar balok murplat. Nah, balok ini terletak di atas kaki kuda-kuda. Murplat digambar di tengah ring ball. Jika menggunakan atap lana, murplat digambar sebagai tritis. Dimensi balok
murplat sama dengan dimensi nok, yaitu adalah 8/15 atau 8 kali 15 cm. Nah, kita lihat ini adalah murplatnya MP. Nah, ini dibuat di sepanjang ini, sepanjang dinding, sama seperti yang ada di legenda. Selanjutnya adalah kita menggambar gording. Balok gording berada di atas kaki kuda-kuda. Jadi jarak dari nok ke gording itu maksimalnya adalah 1,75 meter atau 175 cm. Karena balok gording diletakkan miring, maka akan nampak 3 garis jika garis tersebut digambar. Nah, kita lihat adalah nok dan gording GD. Nah, ini terlihat dari tampak atas dari rencana atap. Selanjutnya adalah kita membuat gambar reng. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri reng. Ini adalah reng. Ini usuk-usuk. Nah, reng tidak perlu digambar seluruhnya, hanya beberapa bagian saja untuk menjadi acuan. Nah, ini adalah gambar usuk. Bisa kita lihat kodenya adalah US atau usuk. Nah, ini yang tadi kita bilang ukuran usuk sendiri adalah 5/7. Selanjutnya adalah gambar kuda-kuda. Gambar kuda-kuda sendiri ini ada 3 bagian, yaitu kuda-kuda dengan bentang 8 meter, kuda-kuda dengan bentang 4 meter, dan juga kuda-kuda bentang 3 meter. Ada juga kuda-kuda yang setengah kuda-kuda bentang 8 meter. Nah, kuda-kuda sendiri itu kita lihat kodenya KD1. Nah, ini KD1 nih. Ini adalah kuda-kudanya. Kuda-kuda dengan bentang 8 meter. Oke, sepertinya itu penjelasan dari saya selaku tim perwakilan tim dari asisten bangunan teknik sipil tahun ajaran 2021-2022. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.